maghrib, begitu kita buka. Kenapa begitu? Padahal ayatnya bilang watimu siyama ilal lail, sempurnakan puasa sampai waktu malam. Ya itu udah masuk waktu malam. Dengan terbenamnya matahari itu awal malam. Tapi kan itu masih terang. Tapi kan mataharinya udah nggak ada. Mataharinya udah ya masuk ya. Udah nggak ada lagi sekarang mataharinya. Berarti udah masuk waktu malam, walaupun masih awal malam. Dan lagi pula teman-teman sekalian, kita beribadah bukan asal-asal sesuai dengan pemikiran kita. Kita beribadah itu mengikuti sahibus syariah, orang yang telah merumuskan syariat ini untuk kita, yang telah mempraktekkan syariat ini buat kita. Namanya Muhammad, namanya Nabi besar Muhammad. Kita melihat nih surah Qurannya cuma bilang, katanya Al-Quran aqimus shalah, dirikanlah sholat. Di Quran bahkan nggak disebutin waktu-waktunya sholat. Dan kalau kamu cuma ikutan waktunya sholat yang disebut di dalam Al-Quran, sholatnya cuma 3 waktu. Aqimus sholata inda tulu'il wa Quran al-fajri kana mashhuda. Kata Allah kaitannya, dirikanlah sholat di waktu siang, di waktu malam, sama ketika terbit fajar. Wah, ini orang kalau ngambil ayat ini aja udah tuh sholat kita 3 doang. Padahal nggak gitu modelnya. Sebab selain daripada Al-Quran, isi dan maksud dari Al-Quran itu sudah dipraktekkan. Al-Quran itu gak turunnya kepada gunung. Al-Quran itu tidak turun kepada pohon. Al-Quran gak turun kepada malaikat. Al-Quran turun kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, yang bisa mempraktekkan apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Karena ya teman-teman saya sekalian, dalam Al-Quran bahkan gak disebutin kok caranya sholat. Nah kita bisa sholat yang pakai berdiri, baca Fatihah, baca surat, sebelumnya baca iftitah, pakai takbir, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Kita tahunya dari mana? Dari tingkah laku, dari percontohan, dari praktek yang telah dilakukan oleh baginda kita Nabi besar, yang mana Nabi Muhammad datang waktu zuhur sholat, datang waktu asar sholat, datang waktu maghrib sholat. Ketika meganya udah hilang cahayanya, Nabi Muhammad sholat isya. Ketika terbit fajar, Nabi Muhammad sholat subuh. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian dengan caraku mengerjakan sholat. Dan kalau ada orang ngambil dari ayat Quran yang tadi yang mengatakan bahwa waktu sholat kayaknya kalau dari pemahaman ayat itu hanya 3 doang, siang, malam, sama fajar, Nabi Muhammad mengatakan, "Man jama'a bi ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair." Siapa yang sering menjamak sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, siapa yang menjamak sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat, maka dia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Betul kan? Makanya dalam laku kita beribadah, cara kita beribadah, kita mesti mengikuti sahibus syariah, baginda kita Nabi Muhammad, termasuk urusan buka puasa. Kalau kamu mau tahu apa sih maknanya ilal lail wa atimu siyama ilal lail, sempurnakanlah puasamu sampai waktu malam. Apa maksudnya nih? Ayat ini apa maksudnya? Tinggal dilihat bagaimana lakunya Nabi Muhammad SAW, bagaimana praktek nyatanya Nabi Muhammad menjalankan syariat tersebut dalam kehidupan beliau. Para sahabat meriwayatkan, kana sallallahu alaihi wasallam yuqaddimul iftar min salatil maghrib. Nabi Muhammad selalu mendahulukan buka puasa sebelum sholat maghrib. Kalau nungguin belum sholat isya, sholat maghribnya Nabi Muhammad kenapa? Orang Nabi duluin buka kok daripada sholat maghrib. Makanya
teman-teman sekalian, dari sini kita tahu berarti Nabi Muhammad buka dulu baru kemudian sholat maghrib. Sama kayak kita, betul nggak? Selama ini ibu sholat maghrib dulu atau buka dulu? Buka dulu. Baru habis itu kemudian sholat maghrib. Tapi bukanya tuh buka doang, nggak usah pakai masuk. Yang namanya juga suruh buka kok, Bu. Tolongnya bukain pintu, buka doang, Bu. Ngapain ibu pakai masuk, habis itu hilang mudik, habis itu sampai keluar dari belakang, terus masuk lagi ke depan. Itu kalau ibu buka ya, es cendol, asem, masuk satu masih lapar. Jadi pangkalnya 3. Habis itu gorengan. Habis itu habis dia nih udah bikin kolak. Makan kolak juga. Habis itu apaan lagi tuh? Lontong ya Allah. Makan cara lontong segala ribut pula. Kenapa nih orang Tanah Abang nih banyak yang suka nyari masjid tarawih paling cepat? Karena makannya kebanyakan, nah ini jadi ngantuk. Ini ibu saya sekalian, buka tuh buka aja, asal buka gitu, asal batal. Apa tuh? Nah, putih, kan gitu kan? Iya, ada sedikit barat kecil gitu, yang manis, misalnya suaminya. Ustazah gimana ya, saya ini susah nih Ustazah. Kalau tahun depan nanti Ramadan saya belum kawin juga. Nah begitu, kan berbuka dengan yang mana? Jadi teman-teman sekalian, buka atau buka, dan itu sunnahnya sebelum sholat maghrib, sesudah azan maghrib. Sementara sholat maghribnya itu kan jangan sampai telat-telat, karena waktunya maghrib itu kan singkat, iya kan, gitu. Nah jadi berbuka deh, ala kadar aja, gitu kan ya. Saya ingat benar waktu saya tinggal di Kota Sari, di Hadramaut. Kita sebagai santri biasa kan buka puasa kurma, kopi biasa di sana tuh. Kurma, kopi sama sambusa. Udah tuh sama sambusa. Urusan makanan itu tuh gitu tuh. Bertahun-tahun kalau buka puasa ya itu aja. Buka puasa, habis itu sholat maghrib, habis selesai sholat maghrib kita melaksanakan sholat tasbih tiap malam setelah bulan Ramadan kita laksanakan sholat tasbih, habis itu baru makan, makannya juga nasi ya kayak biasanya deh gitu. Subuh juga jangan dingin juga, artinya ya ilmunya kalau mau puasamu jadi puasa yang bernilai, tetap jaga lapar di saat malam. Kalau mau puasamu berkelas, naik kelasnya benar, itu enak tuh ke badan, ringan tuh mau ngerjain ibadah, sanggup tuh bisa baca Quran ini apa segala macam, nggak ngantuk kan. Tapi kalau kebanyakan makannya, jadi berat semua ngerjain ibadah. Ngajak-ngajakin semua, mata ngajakin tidur, ngajakin semuanya. Ya Allah, tidur gitu. Nah teman-teman saya sekalian, habis itu baru makan, habis saya makan itu kita kemudian siap-siap untuk sholat isya, sholat tarawih. Sholat tarawih yang dibuat tiap malam pakai 2 juz Al-Quran, 20 rakaat, ya, 20 rakaat dengan 2 juz Al-Quran. Itu teman-teman saya sekalian, kami mengerjakan seperti itu tiap malam selama bulan Ramadan. Satu hari
ceritanya kita ada undangan buka puasa di rumahnya orang. Itu udah girang aja. Alhamdulillah enak-enak kesini. Namanya juga orang gitu kan ya, maksudnya orang umum gitu, rumahnya besar, ini itu segala macam, itu udah girang aja, kayaknya enak buka puasanya. Nggak lama keluar kurma. Iya lah, namanya kan ya kurma kan barang sunnah. Buka puasa emang sunnahnya pakai kurma. Jadi kita tertunggu-tunggu. Gak lama kemudian datang kopi. Oke, nggak apa-apa lah. Biar nggak ngantuk ibadahnya, ya kan? Benar juga. Emang semua orang kayak gitu tuh ngerjain barang-barang yang memudahkan mereka buat ibadah. Jadi kopi keluar. Kita nungguin. Belum. Gak lama kemudian keluar sambusa. Kita kenapa sama juga ya? Tapi ada yang keluar lagi sampai maghrib. Ya ampun. Kalau gini mendingan di pondok aja. Dan subhanallah ternyata senegeri sepakat buka puasanya gitu doang. Senegeri daerah. Dari ujung ke ujung kamu diundang kemana aja buka puasanya gitu. Ya Allah, ya. Kenapa gitu? Biar hawa nafsu nggak punya pilihan. Katanya gitu. Katanya ulama-ulama di sana. Makanya emang bener banget kalau dibilang tarim syekh, manlah syekh, lah. Kota tarim itu bisa jadi guru bagi yang nggak punya guru. Maksudnya kamu sekedar pergi ke kota tarim, tinggal di sana dah sebulan 2 bulan, udah kamu pulang-pulang pintar. Kayak orang harus berguru gitu. Ya nggak pintar juga sih ya. Main kayak gitu maksudnya ibadah harian tuh. Nah itu udah tahu itu. Karena memang perilaku masyarakat orangnya itu adalah perilaku yang mempraktekkan ilmu di atas apapun. Nah, sementara kan kalau kita pergi ke Tanah Abang, jangankan satu negeri, satu rumah aja tata cara berbuka bisa beda-beda. Makanan favorit berbuka bisa beda-beda. Dan bahkan nggak usah dari satu rumah ke rumah yang lain, di rumah yang sama aja kadang-kadang menu kesukaan bapak sama anak semuanya beda-beda. Dan semuanya disiapkan. Sehingga bulan puasa bukan dia jadi bulan orang menghindarkan hawa nafsu, malah justru sebaliknya jadi bulan mengikuti hawa nafsu. Apalagi ada orang di sono, sini nggak ada. Nggak ada di sini. Ya kalau bulan puasa sengajain buka puasanya itu nyari restoran atau tempat makan di mall-mall, ketemuan reunian sama teman-temannya. Ada yang cerita ke saya, Allah saja dulu waktu saya belum ngaji, dia bilang dari tanggal 1 sampai saya berangkat mudik bulan Ramadan itu semuanya full agenda buka puasa bersama. Sekarang sama teman kuliah, sekarang sama geng saya, sekarang sama teman pengajian. Bukan asofan, sekarang sama tetangga-tetangga, sekarang sama teman arisan, sekarang sama teman SMP, sama teman SD, TK. Udah tuh saja selama bulan puasa. Dia bilang kalau nggak mau ikutan, saya kan dicapnya itu kayak sombong lah apa. Saya bilang bagaimana perasaanmu ketika kamu jalankan itu? Suka nggak enak ustazah karena maghribnya berantakan. Sholat maghribnya berantakan. Ibu langsung diem. Saya kirain orang sono-sono doang. Jadi teman-teman saya sekalian, itu kamu ngebuang yang wajib dengan melaksanakan yang sunnah. Maksudnya yang sunnah yang dianggap sebagai sunnahnya silaturahmi, kan gitu kan?
Tapi yang wajibnya malah ditinggalin. Yang wajib berupa sholat maghrib, kan gitu ya? Itu sama aja kayak mohon maaf, kagak pakai baju tapi kerudungan. Masa kamu nggak pakai baju tapi pakai kerudungan? Ya kan aneh itu namanya. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, kita berusaha buat jalanin sesuai dengan yang semestinya. Makanya saya begitu tahu nih, waduh ini nggak kena nih kalau kayak gini nih. Dari sejak beberapa tahun yang lalu, saya nggak akan mau diundang buka puasa di rumah orang. Kalau ada orang undang buka puasa ke tempatnya di sini nggak mau tuh. Kecuali kalau saya lagi nggak puasa sekalian. Ini ikut makannya doang. Puasa kagak ikutan buka ya. Karena kalau enggak tuh nanti ruwet sama urusan sholat maghrib. Dan akhirnya kemudian jadi berantakan, wudhunya jadi nggak enak, sholatnya jadi nggak jelas, kadang pakai ngantri dulu tempatnya, ya Allah, berantakan semuanya deh. Yang biasanya habis maghrib pakai acara bakdiah misalnya, tidak ya, pakai dikir-dikirannya, jadi nggak bisa karena tempatnya ditungguin mau dipakai orang buat sholat, iya kan? Ya. Jadi berantakan teman-teman sekalian. Jadi mendingan kita tuh mesti tahu diri. Apa nih yang bisa kita jaga? Apalagi di bulan puasa. Bulan puasa tuh bulan penuh rahmat. Allah banjirkan kita dengan berbagai macam karunia. Allah turunkan hujan ijabah doa dan lain sebagainya. Jangan bikin dirimu mengikuti hawa nafsu pada saat-saat tersebut, sehingga akhirnya kemudian membuat kita kehilangan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan kepada hamba-hambanya. Kata Nabi Muhammad di saat orang berbuka, "Lisa'ib farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih." Buat orang yang berpuasa punya dua kesenangan. Yang pertama kesenangan di saat dia berbuka puasa, yang kedua kesenangan di saat dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kesalah kaprahan kita di saat buka puasa, gitu ya, dengan nyari makanan yang paling enak, dengan nyari tempat yang paling mewah, dengan nyari restoran-restoran dan lain sebagainya yang membuatmu jadi kehilangan sholat maghribnya, jadi tidak dilaksanakan dengan yang semestinya, membuatmu kehilangan kesenangan yang berikutnya, yaitu inda liqa'i rabbih, kesenangan di saat kita nanti menghadap kepada Allah. Misal kita kalau seperti itu. Jadi teman-teman saya yang saya muliakan, kita awalkan buka puasa ketika kita sudah mendengar adzan. Ketika kita dengar adzan maghrib nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tuh Ustazah, boleh langsung buka nggak saat itu? Apa kita tungguin dulu sampai adzannya kelar? Enggak, langsung buka aja. Langsung buka aja. Tapi nggak sampai ngobrol. Sambil dengerin, sambil makan, buka puasa. Ambil kurma, yang paling baik nih ya, teman-teman saya sekalian, paling baik. Ambil kurma. Bismillahirrahmanirrahim, kau makan. Jangan terlalu bijinya. Setelah punya, ya kan? Punya, enak gitu. Satu. Udah kepengen minum nih kan? Jangan dulu, ambil lagi kurma. Ambil lagi kemudian kurma. Tiga. Punya yang benar. Sampai udah tiga, baru kemudian ambil minum, kamu minum. Habis selesai minum, baru baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Allahumma ya azim, ya azim, ya azim, ighfir dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al-azim. Baru itu nyomot sambusa, pastel, kan gitu ya? Makan apa yang ada, tapi seperti yang bisa sampaikan, ukurannya jangan kebanyakan, apalagi sampai bikin di saat lagi sholat. Kayak luas sekali.
Video dirasanya nih sambal kacang. Ya, ini yang keluar lagi apaan ya? Oh, nenas nih. Di potongannya es campur. Wah ya. Jadi teman-teman sekalian, nah itu akhirnya jadi merusak ibadah kamu gitu. Makan yang seadanya aja karena berdekatan dengan waktu sholat maghrib. Begitu teman-teman sekalian. Ustazah, kalau yang begitu dengar azan maghrib langsung kita baca doanya dulu sebelum makan, sebelum minum itu gimana? Itu salah kaprah namanya. Nggak sesuai sama doanya. Maksudnya gimana? Nih ya, dengerin saya arti doanya. Allahumma laka sumtu, ya Allah, karenamu aku telah berpuasa. Udah kelar puasanya. Sumtu, udah berlalu puasanya. Kalau kamu belum makan, belum minum, kan masih puasa. Wa bika amantu, kepada engkau aku telah beriman. Wa ala rizkika aftartu, dengan rizkimu aku telah berbuka. Nah belum? Masih baru mengalami doang. Sebagai dilihatin doang. Kamu gak bisa baca doanya kalau kamu belum makan, belum minum. Karena gak sesuai sama arti doanya. Jelas? Teman-teman sini sekalian, apalagi kalau doa yang sesudahnya. Dalam doa telah hilang rasa haus. Kalau kamu belum minum masih haus. Waktalatil uruk labasa kerongkongan. Kamu belum makan, belum minum masih kering, Mbak. Watabatal ajru, insyaallah semoga pahalanya telah ditetapkan oleh Allah. Nah itu arti doanya. Makanya dibacanya sesudah kita makan, sesudah kita minum. Ustazah, kan kalau buka puasa itu kan gedean lalu hausnya loh daripada laparnya. Boleh nggak dibalik minum dulu baru makan kurma? Boleh nggak dibalik nih? Wah haus banget dah pokoknya. Jadi minum dulu, habis itu baru gitu kurma, gitu makan. Tuh kalau kayak gitu gimana? Boleh, kalau bicara bolehnya, karena berbuka dengan kurma, berbuka dengan air, berbuka dengan yang manis-manis gitu ya. Itu hukumnya adalah sunnah, teman-teman saya sekalian. Kalau kamu tinggalin nggak jadi masalah. Tapi berbuka dengan kurma itu lebih bagus. Mengawali buka dengan kurma kamu lebih bagus, baik secara medis ataupun secara menghilangkan hawa nafsu, gitu ya. Itu tuh jauh lebih bagus berbuka mengawalinya dengan kurma. Secara medisnya kayak begini nih. Kita kalau lagi puasa, ini kan pencernaan kita nih. Oh iya juga. Ini bukan yang saya bahas. Kita kalau lagi buka puasa, atau kita mau puasa teman-teman saya sekalian, pencernaan kita semuanya cuti. Semuanya libur. Ya. Dari mulai pencernaan di mulut nih berupa ludah, gitu kan ya, berupa gigi, kemudian pencernaan di tenggorokan, salurannya, sampai pencernaan di usus kecil, usus besar, usus 12 jari, sampai kemudian ginjal, jantung dan lain sebagainya itu kan melambat. Dia selama kamu berpuasa, yang bagian pencernaan itu benar-benar libur, yang bagian yang lain melambat, teman-teman saya sekalian. Di saat kamu lagi berbuka, jangan ngagetin. Istilah katanya nih kalau kita lagi puasa nih, berapa lama? 14 jam rata-rata sehari semalam. Ini ibarat katanya anggota tubuh kita nih boleh dikatakan bahwa semuanya lagi bertidur. Si ludah tidur, tenggorokan tidur, gitu kan ya, pencernaan. Kemudian lagi usus, lambung, kemudian lagi saluran keluar dan lain sebagainya. Itu tuh teman-teman saya sekalian, mereka lagi bertidur. Jangan dikagetin. Kalau kamu begitu buka puasa pakai es teh manis, itu tuh kayak bangunnya kayak kayak orang lagi tidur disiram air, kayak gitu tuh. Udah gampang teman-teman sekalian.
kebingungan, kekagetan, apaan kayak gitu. Ya kan, begitu minum, wah, ini organ tubuh kita nih langsung pada bangun semuanya dalam keadaan kaget. Ya gitu caranya menyayangi badan. Apalagi kalau habis itu kena bakso, kena sambal, asinan, itu parah sih itu. Itu ya teman-teman sekalian, pencernaanmu marah-marah tuh sebenarnya sama kamu. Makanya kalau lagi puasa tuh, ini pengaduan dari rumah-rumah sakit, bukan pengaduan. Saya paksa nih dari rumah-rumah sakit nih. Mereka bilang kalau bulan puasa, subhanallah orang tuh jauh lebih sehat. Diabetes biasanya cenderung normal, gitu kan ya? Gula darah, gula pasir, semuanya tuh jadi lebih normal, kolesterol normal, asam urat normal biasanya teman-teman saya sekalian. Kecuali ada banyak orang yang mengeluh sakit perut. Kapan? Waktunya buka, waktunya maghrib. Kenapa? Itu dia badanmu marah-marah. Kalau kamu habis buka sakit perut tuh badanmu protes tuh. Sembarangan aja lo, gue enak-enaknya tidur, gimana ada kaget banget begini, astagfirullah gitu tuh. Dia sakit perut itu adalah protesnya terhadap anggota tubuhmu. Ini yang kata Allah SWT, la tulku bianfusikum ila tahluka. Jangan bikin diri kalian berada dalam keadaan celaka, dalam keadaan tidak bagus gitu. Kita jaga diri kita. Inna rijazati ka'alika hak. Sesungguhnya badanmu memiliki hak terhadapmu. Nggak bagus secara medis. Terus sekalian, nggak bagus juga secara mengikuti hawa nafsu. Karena kalau kamu berbuka langsung dengan apa yang kamu mau, air, apalagi airnya dingin gitu ya, es gitu kan, atau panas banget, nah itu bisa buat anggota tubuh kita tersebut itu, dan itu mengikuti hawa nafsu kita. Padahal puasa rencananya adalah kita meninggalkan hawa nafsu, ini malah jadinya kita mengikuti hawa nafsu. Gak bagus teman-teman saya sekalian. Akhirnya jadi keluar dari tujuan puasa yang sebenarnya untuk menjadikan kita lebih tahan terhadap hawa nafsu. Makanya dengar katanya orang lain, dah buka puasa udah samain aja. Tiap hari samain. Jadi kita nggak punya pilihan. Mau ini, mau itu, mau ini, beneran kayak udah deh buka puasa, kurma, air, habis itu bisa. Boleh diganti yang lain satu saja, ya kan? Tapi usahakan itu aja gitu sepanjang bulan puasa sehingga hawa nafsu tidak memiliki pilihan. Coba kalau diingat-ingat kita di puasa ikutin hawa nafsu, nahan hawa nafsu. Karena seringkali baru melek pagi udah kepikir nih nanti sore berapa. Kau misalnya tahu pengalaman pribadi? Ya, jadi teman-teman saya sekalian menghindarkan daripada itu. Jangan ikuti hawa nafsu dengan berbuka langsung dengan minuman, langsung dengan makanan-makanan yang kamu inginkan. Terus ya, sekarang saya melihatkan apa sih intinya berbuka dengan kurma? Nih, saya kasih tahu. Kurma itu adalah makanan. Saya sampaikan ini agar tidak ada pertanyaan dari kamu seperti ini. Kenapa ya kita sunahnya berbuka dengan kurma? Apakah karena memang di sana kan buah paling banyak kurma? Kalau aja Nabi Muhammad tahu bahwa kita nih yang di Jakarta nih buah paling banyaknya kan bukan kurma, tapi kayaknya bakalan mencontohkan nih sunahnya buka puasa pakai rambut. Karena di negeri kita banyakkan buah rambutan. Ya gitu teman-teman sekalian. Dimanapun kamu berada, sunahnya berbuka pakai kurma. Kenapa? Ini satu, kurma itu adalah buah yang paling banyak memberikan energi. Kalau orang habis melahirkan, kasih jus kurma. Itu paling banyak memberikan energi kepada orang. Rasa manisnya
Orang kalau pingsan gitu kan, karena nggak ada energi, karena kehabisan oksigen dalam tubuh, dan karena kehabisan energi, lemes banget terus pingsan. Nah itu sebaiknya buatkan jus kurma. Buatkan jus kurma. Kalau dia nggak bisa makan kurma langsung. Kalau orang habis melahirkan, itu biasanya kalau dokter yang ngerti atau bidan yang ngerti, biasanya suruh makan kurma, teman-teman sekalian. Kenapa? Sumber energi yang paling cepat dicerna sama tubuh. Itu sebabnya Allah SWT ketika menceritakan tentang Sayyidah Maryam yang habis melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam, katanya Allah SWT, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban janiyah. Maka gerakkanlah pohon kurma di hadapanmu itu, wahai Maryam, kami akan menurunkan untukmu buah-buahan kurma yang janiyah, rutop yang segar, yang siap untuk dimakan. Maka teman-teman sekalian, buah paling bagus buat orang yang lemes, buat orang yang kehabisan energi, itu adalah kurma. Kan begitu? Jadi orang kalau buka puasa memang sunnahnya pakai kurma untuk menggantikan energimu yang hilang sepanjang kamu berpuasa 14 jam. Itu nggak bisa digantikan dengan yang lain, teman-teman saya sekalian. Si kurma itu nggak bisa kamu gantikan dengan asinan, kamu gantikan dengan rujak, kamu gantikan dengan es teler, apa? Sop buah, campur, nggak bisa, nggak kena. Si kurma itu adalah menu wajibmu berpuasa. Kalau kamu sayang sama badan kamu, ia adalah yang dapat menggantikan energimu di saat kamu sudah 14 jam tidak masuk makanan atau minuman apapun. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang tuh kalau makan kurma nggak bisa nggak dikunyah. Jadi kalau misalnya Ustazah, apakah sudah mengerjakan sunnah kalau ada orang yang kurmanya di jus buat buka daripada susah ngunyah gitu kan? Jadi di jus aja, lapar, urusan kurma. Bisa nggak kayak begitu? Nggak bisa, teman-teman saya sekalian. Karena yang dimaksudkan dengan kurma sebagai makanan pembuka-buka puasa itu adalah selain daripada kurmanya tadi itu adalah makanan yang paling memberikan energi kepada tubuh manusia. Selain daripada itu, teman-teman sekalian, diperlukan mengunyahnya juga sebagai pembuka anggota tubuh kita ini, pencernaannya biar nggak kaget tadi. Jadi adanya kamu makan kurma, kamu kunyah, itu kayak kamu punya mobil, pagi-pagi kamu starter, kamu panasin, teman-teman sekalian. Gitu. Kalau mobil nggak pakai dipanasin, langsung dibawa pergi keluar kota, apa yang akan terjadi? Apa? Rusak, mogok. Demikian pula dengan pencernaan itu. Jadi kalau waktunya buka puasa, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kamu punya. Kunyahnya kan juga nggak bisa langsung punya sekali 3 kali langsung turun, kan nggak bisa gitu. Dikunyah gitu kan sampai halus baru masuk. Itu tuh kayak lagi ngebangunin. Jadi begitu masuk dikunyah, terus si ludah ngasih tahu sama gigi bangun. Habis itu kemudian ngasih tahu pencernaan, ngasih tahu tenggorokan bangun. Ini gitu nih udah mulai kerja lagi nih, ayo bangun. Habis itu masuk tenggorokan bilang sama usus bangun sus. Habis itu ususnya bilang sama lambungnya bangun. Gitu. Jadi itu teman-teman seribu sekalian, bangunnya enak sehingga anggota tubuhmu tuh jadi lebih sehat juga. Gitu. Itu tuh yang Allah aturkan bagi kita semua adalah yang terbaik. Maka ikuti aja. Sehat lahir batin kamu dengan mengikuti itu. Ya Ustazah, makan mahal. Wah, apaan? Mahalan juga. Mahalan juga nabak ya. Jadi teman-teman saya sekalian, beli ke kurma, sono. Banyak pernah bisa nabak, pas banget sih ngomongin urusan kurma.
Gitu kan? Nah itu teman-teman saya sekalian, ta'jilul fitr. Dahulukanlah berbuka, dan ketika buka puasa dahulukanlah makan kurma. Seperti itu. Ta'jilul fitr, ta'khirus sahur. Yang kedua dari sunnah-sunnahnya puasa adalah mengakhirkan sahur. Artinya kita mepetin tuh waktu sahurnya sama dekat-dekat subuh. Tapi jangan mepet amat sampai begitu azan subuh masih ada makanan di perut kita. Jadi sekalian, orang itu kalau lagi mau azan tuh, dia tuh lihat dulu nih. Habis itu kemudian begitu waktunya datang, baru deh tuh dia jalan ke tempatnya azan. Kan gitu ya? Buka kotaknya, baru kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada berapa detik tuh? Sebelum menuju sebelum kemudian azan tersebut kamu dengarkan. Apalagi kalau yang model daerahnya hanya kedengaran satu suara azan aja, bisa jadi waktu subuhnya sudah berlalu semenit 2 menit yang lalu, padahal kamu masih lagi makan. Akhirnya puasanya jadinya takutnya nggak sah. Jadi gimana mestinya? Diakhirkan. Sebab yang namanya sahur itu udah masuk waktunya dari pertengahan malam. Jadi di atas jam 12 itu udah masuk waktu sahur. Kalau misalnya gitu, teman gitu kan, ada yang saya nih belum tidur nih, jam 2 nih, udah deh sahur sekarang aja dah. Baru habis itu saya tidur, jadi saya bisa bangunnya subuh, misalnya gitu ya. Untuk sholat subuh saya nggak usah bangun lagi buat sahur. Boleh apa nggak kayak gitu? Boleh. Udah dapat kesunahan sahur apa belum? Dapat. Akan tetapi tidak dapat kesunahan mengakhirkan sahur. Sahur itu bagusnya diakhirkan sampai menjelang azan subuh. Ini sekitaran nih misalnya nih ya, setengah jam sebelum azan subuh. Azan subuh sekarang jam 4.23. Masalah ya? Jam 4.23 pagi ya. Dan subuh teman-teman sekalian. Nah, itu majukan setengah jam daripada itu. Ya, jam 4 kurang dikit kan? Iya, jam 4.23 azan subuhnya. Jadi teman-teman sekalian, dahulukan gitu setengah jam dari itu. Misalnya jam 4 kurang berapa? Kurang 5 menit, kurang 10 menit. Nah, itu makan, minum dan nah, habis itu kemudian teman-teman sekalian sekitaran 15 menit, 10 menit sebelum waktunya azan subuh, kamu sebaiknya sudah tidak lagi makan, tidak lagi minum. Sebaiknya itu namanya waktu imsak, gitu ya. Belum masuk waktu puasa, tapi waktu bersiap-siap buat puasa. Sikat gigi, kan gitu ya. Nah, terus jam-jam itu sampai kemudian kedengaran azan subuh, itu sudah dalam keadaan mulut bersih, makanan juga udah mulai turun, gitu kan ya. Jadi enak tuh, nggak buru-buru gitu. Kalau kemudian kamu akhirkan sampai 2 menit, 3 menit sebelum azan, itu takutnya seperti yang tadi saya sampaikan. Takutnya ternyata pas giliran azan masih ada sisa-sisa makanan di mulut, misalnya masih ada rasa-rasanya, kan jadi nggak enak tuh. Kita masuk puasanya dalam keadaan tergesa-gesa. Ketika ditanya kepada Sayyidah Aisyah, berapa jarak antara sahurnya Nabi Muhammad dengan azan subuh? Selesai sahurnya Nabi sama azan subuh berapa jaraknya? Sayyidah Aisyah menjawab, begitu terkhamsina ayat, seukuran 50 ayat. Ini Nabi Muhammad alaihissalam. Dan para ulama mengatakan 50 ayatnya Nabi Muhammad adalah ukuran sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Bukan 50 ayatnya orang baru belajar ngaji. Itu bisa 1 jam ya enggak? Gitu. Jadi ukuran ayatnya Nabi Muhammad 50 ayat itu sudah ukuran 10 sampai dengan 15 menit. Apakah kalau kita makan sesudah kedengaran suara imsak puasa kita batal? Sudah, nggak batal, teman-teman sekalian. Selagi belum kedengaran azan subuh, itu kamu masih boleh untuk makan, untuk minum. Tapi sebaiknya memang sudah tidak lagi ada makan minum sekitar 10 menit karena kita
contoh baginda kita Nabi besar Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kayak gitu ya kita terjadi kayak gitu. Kan gitu ya? Nggak usah dipepet-pepetin, apalagi makan tahu baru capek nyentar. Kedengeran adzan.